Pemirsa, Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Sidang digelar terkait kasus kepemilikan dan penggunaan barang bukti narkoba. Sidang etik mantan Kapolres Bima AKBP Didik digelar di Mabes Polri, Jakarta. Sidang digelar secara tertutup sejak pukul 10 pagi. Sebelum sidang etik berlangsung, Barreskrim Polri telah lebih dulu menetapkan AKBP Didik sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Polisi kini masih mengusut sejauh mana keterlibatan AKBP Didik dalam pusaran bisnis haram ini. Bahkan kasus ini secara simultan juga mekanisme pidana juga sudah jalan. Bahkan sudah menjadi penetapan tersangka. Nah, ini langkah yang baik ya. Dan yang paling penting dalam konteks narkoba, semoga nanti di sidang ini juga bisa dilihat karakter, keterangan dan sebagainya, ya jejaring narkobanya. Karena melawan narkoba itu ya melawan jejaring. Nggak mungkin narkoba itu bisa dipasarkan dengan masif, digunakan dengan masif, karena larangannya juga kenceng kalau tidak ada jejaringnya. Lah, oleh karenanya komitmen dari kepolisian kita tunggu soal jejaring ini. Dengan adanya penetapan tersangka di mekanisme pidana, itu langkah yang baik dan kami dorong untuk itu sejak awal dan kami apresiasi itu. Dan terutama juga Propam kemarin di awal-awal kasus ini kami minta supaya Paminal mendalami kasus ini dan ternyata sudah bisa dalam, terus sekarang di Waprov makanya ada sidang etik. Mungkin itu dari saya, Pak Gubron. Cukup ya? Kaitan dengan kemungkinan sanksi ini seperti apa Pak? Apakah ada kemungkinan sanksi PTDH atau seperti apa mungkin disampaikan di Komnas pada Pak? Kalau lihat dari pola kasus, dari karakter kasusnya, potensi untuk PTDH sangat besar. Nah, tapi kita harus lihat ya, kami yakin dengan proses yang cepat kayak begini, yang mendalam dan koordinasi antara kami dan Propam, ya, dan memastikan kerja-kerja profesional mereka, kami yakin nanti sanksi yang akan diambil adalah sanksi yang paling maksimal. Gitu. Polres mendesak Polri untuk mencari tahu asal-usul dari barang ini. Oh iya, jejaring itu adalah ngomong soal siapa, barangnya dari mana, bekerja dengan siapa saja. Iya, tapi itu kalau di sini tidak begitu maksimal, nanti di Barreskrim yang akan maksimal. Kami sekali lagi kami mengingatkan rekan-rekan kepolisian dan menjadi komitmen kita bersama, dan ini juga ditunjukkan oleh rekan-rekan kepolisian dengan langkah yang sangat baik, bahwa narkoba menjadi program prioritas Presiden dan menjadi kegelisahan seluruh masyarakat. Oleh karenanya di momen yang sangat bagus ini ya kan tunjukkan bahwa polisi masih maksimal dan kerjanya bisa profesional untuk melawan narkoba, dan kami yakin itu. Pak, ini masyarakat tuh sekarang juga lagi mulai mengulik rekam jejak PLH. Kapolres sendiri katanya juga ada kita fokus di Polres Bima dulu, sama fokus ayo kita jaga bersama-sama membongkar jejaring narkobanya, karena memang narkoba ini sudah merangsek ke semua lapisan masyarakat. Ya, perangkat hukumnya sudah ada, tinggal komit bersama kita melawan narkoba. Mungkin itu. Kalau untuk hari ini hanya AKBP Didik yang diperiksa atau mungkin ada lagi selain AKBP? Jadi kalau mekanisme internal kan, kalau sidang etik ini level Kapolres selalu di sini, di bawahnya di sana, di Polda. Jadi cuman terduganya cuman AKBP Didik, kalau saksi macam-macam ya nanti kita lihat. Oke? Ya. Ya, pemirsa, demikian pernyataan dari Komisioner Kompolnas Khoirul Anam terkait dengan pemeriksaan ex-Kapolres Bima. Khoirul Anam menegaskan komitmen polisi dalam melawan narkoba serta membongkar jejaring narkoba tersebut. Kita ke informasi selanjutnya. Unit Reskrim Polsek Serpong menggagalkan peredaran ganja kering lintas wilayah. Aksi kejar-kejaran di dalam tol Jakarta Tangerang pun mewarnai penggerbakan pelaku.
Aksi kejar-kejaran di dalam tol Jakarta-Tangerang mewarnai saat penggerebekan narkotika. Bahkan petugas terpaksa memepet hingga memberhentikan kendaraan travel yang ditumpangi pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 40 kg ganja kering yang disembunyikan di dalam kardus. AKBP Boy Jumalolo selaku Kapolres Tangerang Selatan mengatakan jika rencananya ganja kering yang berasal dari Aceh ini akan diedarkan ke wilayah Jabodetabek. Petugas menemukan barang bukti berupa dugaan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 40 kg. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam penjara seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pasca gugatan pra-peradilan yang diajukannya kandas, tersangka Dr. Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolda Metro Jaya hari ini. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan terkait produk kecantikan yang menjeratnya. Selain pemeriksaan, polisi juga telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Richard Lee selama 20 hari berlaku 10 Februari hingga 1 Maret 2026. Penetapan tersangka terhadap Richard Lee telah dilakukan sesuai prosedur penyidikan secara proporsional, profesional, dan akuntabel. Sebelumnya pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Di mana? Di sini aja? Depan sini ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Ismalia Maidasari di Polda Metro Jaya. Ismalia, bagaimana jalannya pemeriksaan? Apa saja yang disampaikan Dr. Richard Lee tadi sebelum masuk? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini Richard Lee menjalani pemeriksaan dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Ini merupakan pemeriksaan yang kedua kali Richard Lee di Polda Metro Jaya, khususnya di gedung kriminal khusus. Yang tadi memang Dr. Richard Lee ini datang sekitar pukul 10 pagi didampingi kuasa hukumnya dan juga menyampaikan sebelum dia masuk menjalani pemeriksaan, dirinya menyampaikan bahwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya apa saja yang nanti akan dipertanyakan kepada Richard Lee oleh penyidik. Dan yang kita ketahui juga, Data dan juga pemirsa, sebelumnya Richard Lee ini juga mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dalam pra-peradilan tersebut, pra-peradilan Richard Lee ini ditolak dengan pertimbangan Majelis Hakim menimbang bahwa pemohon yakni Richard Lee sebagai tersangka ini sudah ditetapkan didasarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan alat bukti yang cukup, dan juga dipertimbangkan bahwa termohon yakni Polda Metro Jaya ini telah mengajukan alat bukti yang diperoleh sesuai dengan prosedur yang dan saling bersesuaian dan juga relevan. Data dan juga pemirsa, Richard Lee memang diperiksa sebagai tersangka dengan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, dan apa saja yang nantinya akan dipertanyakan kepada Richard Lee pada pemeriksaan kali ini kita akan kawal bersama-sama, dan nantinya kita akan update kembali kepada Data dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Data. Baik, terima kasih Ismaili atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.